Sirkuit Mandalika hanya untuk profesional. Arifur Rahman masih kayak bocah dan baperan. Di channel sebelah, Mas Arifur Rahman menyebut sirkuit Mandalika dibangun sejak 2018 lalu. Jadi menurutnya keberadaan sirkuit Mandalika tidak bisa diklaim sebagai legacy pemimpin sebelumnya. Kata Mas Arifur Rahman, biasanya kalau Jokowi meresmikan bendungan, pelabuhan, dan apapun itu suka diklaim oleh sebelah. Oh, itu melanjutkan. Ini cuma konsep Pak Bambang. Tapi sirkuit Mandalika itu nggak bisa karena dibangun sejak 2018. Dan Pak Jokowi sudah jadi presiden. Saya pikir Mas Arifur Rahman ini mungkin kurang olahraga, jadi nafasnya pendek. Aliran oksigennya juga nggak sempurna sampai ke otak. Dari yang saya baca nih, salah satu ciri otak kekurangan oksigen adalah kurang fokus. Jadi kalau boleh saya tarik kesimpulan, Mas Arifur Rahman ini ketika mencari data terkait Mandalika, dia banyak melewatkan hal-hal dan informasi penting karena masalah gangguan fokus. Jadi saya mau jelasin nih ya. Jadi kalau Mas Arifur Rahman gedek sama orang yang klaim pembangunan di eranya Pak Jokowi, ya terima aja. Nyantai aja lah Mas Bro. Lah pemerintah Pak Jokowi aja ngaku kok kalau pembangunan infrastruktur era Jokowi melanjutkan Pak SBY. Bahkan nih ya, pengakuan itu datang dari menteri kesayangan Pak Jokowi loh. Itu tuh menteri yang nggak pernah diganti ataupun digeser posisinya sejak periode pertama Pak Jokowi hingga periode saat ini. Mas Arifur Rahman bisa cek lah pemberitaan pada bulan Januari 2019. Pengakuan itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Biar Mas Arifur Rahman gak susah-susah, karena saya tahu Mas Arifur Rahman mungkin mengalami gangguan kognitif alias susah fokus. Saya kasih nih detailnya. Jadi, dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 2019 di Jakarta, Rabu 19 Januari 2019, Sri Mulyani mengatakan pembangunan yang dilakukan era Pak Jokowi bisa dilaksanakan karena sudah ada rancangannya semasa Pak SBY menjadi presiden. Nih, saya kutip pernyataan Sri Mulyani dari detik.com. Di zaman Pak SBY punya blueprint konektivitas. Di zaman Pak Jokowi itu melanjutkan sebetulnya, kata Sri Mulyani. Nah, dari sini jelas ini pengakuan dari pihak pemerintah clean and clear. Jadi jangan baperan. Kalau ada lagi yang klaim katanya pakar mantan, tapi kok baperan? Harusnya dengan hal yang beginian strong dong. Lebih jauh lagi, menyambung pernyataan Bu Sri Mulyani. Nih saya kasih bonus informasi tambahan buat Mas Arifur Rahman. Jadi nih ya, pembangunan sirkuit Mandalika tidak bisa dilepaskan proyek kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika. Jadi pada tahun 2011, Pak SBY meresmikan proyek kawasan pariwisata Mandalika itu dengan nilai 27 triliun dengan masa pembangunan 10 tahun. Saat itu pembebasan lahan sudah mulai dilakukan. Dari informasi nih, Mas Arifur Rahman, hitung sendiri aja deh. 2011 tambah 10 jadinya berapa? Gak mungkin kan 2018 tambah 10 jadinya 2021. Tapi sebagai mak-mak yang up to date, saya anggap Mas Arifur Rahman ini gak lebih dari ibu-ibu biang gosip yang selalu senang lihat orang lain rusuh, menyebar informasi sepotong-potong, yang disebar yang manis-manis aja, yang pahit diumpetin. Jadi gini, mempercepat persoalan pembebasan lahan, Pak Jokowi mengeluarkan impres dan meminta pengelola Mandalika membuat aturan main dan kontrak dengan investor. Kata Pak Jokowi, kalau investor dalam 6 bulan membiarkan lahan miliknya tanpa ada aktivitas pembangunan, maka izin harus dicabut pada Oktober 2017. Dengan impres dan arahan Pak Jokowi itu, memang proyek pembangunan di Mandalika secepat balapan MotoGP. Entah apa yang terjadi di ujung lintasan, pokoknya penonton selalu berteriak ketika motor-motor itu lewat kursi penonton. Belakangan mulai tercium. Pakar PBB bidang kemiskinan ekstrim dan hak asasi manusia dalam laporannya menyampaikan bahwa proses pembangunan KEK Mandalika telah terjadi perampasan tanah yang agresif,
penggusuran dan pengusiran paksa terhadap masyarakat adat Sasak, intimidasi dan ancaman serta tidak ada ganti rugi. Duh, malu nggak tuh disorot PBB? Laporan PBB ini seolah terkonfirmasi ketika 1 hari sebelum Pak Jokowi menjajal sirkuit Mandalika di akun YouTube Kompas TV dengan tanggal posting 11 November tahun 2021 memperlihatkan warga yang protes dan mempertanyakan hak pembayaran ganti rugi tanah atas pembangunan sirkuit Mandalika. Dari detik.com tertanggal 18 Oktober tahun 2021 juga dijelaskan puluhan kepala keluarga atau kakak masih ada yang tinggal di kawasan sirkuit Mandalika karena masalah status hak pengelolaan tanah atau HPL antara pihak Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC dan warga, di mana masing-masing mengklaim kepemilikan lahannya. Selain itu, ada juga warga yang menolak mengosongkan lahan atau rumah karena pelunasan uang penggantian belum dilunasi. Ini sama aja seperti Mas Alifur Rahman bangga-banggain pelari wanita tercepat dunia Marion Jones, padahal dia fix menggunakan doping, masuk penjara, terlilit utang. Oh iya Mas Alifur Rahman, besok-besok bikin konten utang pemerintah, menarik nih. Dengar-dengar naik lagi ya. Tapi sekian banyak missing information Mas Alifur Rahman ini, yang paling fatal menurut saya adalah ketika Mas Alifur Rahman mengatakan Jokowi marketer nomor 1 di Indonesia. Mau pakai apapun selalu laku. Pakai jaket diborong sama orang. Pakai payung diborong juga payungnya katanya. Gini ya Mas Alifur Rahman. Pernyataan Mas Alifur Rahman itu sama aja artinya merendahkan seorang kepala negara. Urusan dagang biarlah menjadi urusan pedagang. Masa Mas Alifur Rahman mau nyuruh Pak Jokowi jualan cilok juga? Biar pedagang cilok ikut kedongkrak. Pak Jokowi itu presiden Mas Alifur Rahman, bukan marketer. Jadi yang ditunggu itu kebijakannya yang adil dan tidak memihak. Wibawanya di mata negara asing. Ya mirip-mirip wasit di lapangan hijau lah. Gak boleh terlibat pengaturan skor. Dan mentalnya gak lembek di hadapan para pemain. Dah segitu dulu informasi dari gue. Semoga lekas sembuh Mas Alifur Rahman.